Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan awan. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum guru hebat semuanya. Buah mangga, buah pepaya. Mari dirujak untuk kita makan. Kita di sini bukan sia-sia berbagi budaya positif pendidikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat hari ini dapat berkumpul, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk berbagi budaya positif pendidikan. Salawat beriring salam kita hadirkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan menjadi alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta wakil, yang saya hormati teman-teman sejawat yang telah berkesempatan hadir di ruangan ini. Tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai acara ini dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Ibu Syafira. Ada Ibu Syafira, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah ini sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka budaya positif untuk bergerak untuk reinkarnasi. Sebab sekarang dilakukan pada menunjukkan bersama yang telah membawa umat dan zaman kebodohan pada zaman yang berpuluh tahun. Bapak, ada ibu-ibu berhebat, ada hari ini calon guru pendidikan tadi akan dengan menampilkan budaya positifnya untuk kita semua, namanya berbagi ilmu. Itu berbagi ilmu dengan teman-teman kita ini. Jadi kita sebagai guru yang belum pernah tuh yang belum bergerak, bisa menimba ilmu atau berkolaborasi dengan guru penggerak, maksudnya dalam guru penggerak. Budaya positif bagi calon guru penggerak itu artinya bahwa seorang guru penggerak itu harus mampu mengeksplor atau mengimpaskan ilmu yang didapatkan dari komunitasnya kepada kita, ya, kita kepada teman-teman sejawatnya, yaitu untuk mendukung keprofesionalan sebagai seorang guru. Calon guru penggerak itu mampu sebagai inspirasi bagi kita. Jadi kita yang bukan guru penggerak ini bisa menimba ilmu, bukan berarti mengajarkan, ya, tapi berbagi ilmu. Karena mungkin walaupun kita dewasa seperti itu kan kadang ini ketek, namanya ilmu itu bukan memandang yang kecil yang besar, tidak, tapi pandanglah ilmunya. Seperti saya sendiri, ya, sudah berumur 54 tahun, masih mau menimba ilmu dari teman-teman walaupun kecil dari kelasnya. Seperti ini kepada saya kecil dari kelasnya, karena mama waktu dia, ibunya. Tapi saya tidak segan-segan berbagi ilmu akan mengimbaskan ilmu yang didapatkan dari kami. Ya,
dia bisa apa? Makasih Bu. Contohnya ya, dia bisa kan bahasa juga bisa walaupun tidak sepandai seperti ini kan, tidak sepandai gurunya. Tapi saya bisa mampu karena saya mau belajar. Jadi saya berharap pada guru-guru yang masih muda berbagi ilmu dengan teman-teman kita yang sudah bergerak ataupun calon guru. Ya, setuju betul? Setuju kan? Itu sebab guru ini banyak ilmunya ya, banyak ilmunya. Kalau saya perhatikan ya apa yang padanya banyak manfaatnya bagi kita. Jadi mari kita bersama berkolaborasi dengan guru-guru penggerak agar kita juga bisa menerapkannya kepada sekali kita. Karena guru penggerak itu fungsinya selain mengimbaskan kepada guru yang lain juga mengimbaskan kepada peserta didiknya agar menjadi peserta didik yang mempunyai karakter positif, mandiri dan kreatif, terutama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai ada sambutan dari kepala sekolah, kalau saya mewakili kepala sekolah, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Semoga acara ini jalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan untuk wajib kepala sekolah yang telah membuka kegiatan ini. Bapak, Bapak, Ibu, hebat semuanya, tidak membuang waktu, kita mulai saja kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 02. Saya Reni Permatasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Padang, akan mendiseminasikan materi guru penggerak sebagai aksi nyata dalam kegiatan modul 1/4 budaya positif. Ibu hebat semua, kami di Guru Penggerak kami mendapat ilmu yang pertama itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, beliau mengibaratkan anak itu seperti kita ini seorang pendidik seperti petani jagung atau petani padi. Peserta didik itu ibarat biji tumbuhan yang semai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang sudah disediakan. Anak-anak itu bagaikan butir-butir jagung yang ditanam. Jika biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang berkualitas, jika kita tanam dengan baik, maka dia akan menjadi jagung yang berkualitas. Kemudian kita tidak bisa mengubah kodrat. Jika biji jagung yang kita tanam, jangan kita mengharap akan menjadi biji padi. Jadi kita ini seperti petani, anak itu sudah punya kodratnya sendiri, kodrat alam dan zamannya. Jadi kita sebagai pendidik berfungsi hanya sebagai penuntun, bukan mengubah kodrat yang sudah ada pada anak. Kemudian tujuan kegiatan ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta mewujudkan peserta didik yang disiplin sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep yang akan kita bagi hari ini adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan segitiga restitusi. Semua ini akan saling berkaitan.
permainan cobalah bukan. Jika seandainya kita adalah A, tugas kita adalah mengepalkan tangan kita satu. Coba kita bayangkan yang kita simpan di dalam tangan kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Kemudian ada seorang teman kita yang bertugas mencoba membuka genggaman tangan kita ini dengan berbagai cara. Mungkin dia membujuk kita, menghati, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari kita uang agar kita bersedia membuka kepala tangan kita. Tetapi apa makna dari permainan ini? Apabila yang si A tidak sesuai keinginannya membuka tangannya ini, maka dia tidak akan membuka walaupun berbagai cara iming-iming sudah dilakukan. Tetapi jika si A itu mempunyai motivasi di dalam dirinya ingin membagikan kepada orang apa yang ada di dalamnya, maka dia akan dengan senang hati membuka kepala tangannya sendiri. Begitu juga nanti dalam pelajaran kita ini, kita akan mengajak anak kita menyadari bahwa potensi dirinya, budaya positif yang ada di dalam dirinya, jika kita bimbing maka dia akan menyadari kemampuan dirinya sendiri. Selama ini kita mengalami beberapa miskonsepsi atau salah penafsiran tentang teori kontrol. Selama ini kita beranggapan bahwa guru itu harus bisa mengontrol murid. Kemudian kesalahan kita bahwa kita menganggap kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter anak. Kemudian kesalahan kita berikutnya, kita menganggap bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi yang kita temui dalam teori kontrol. Kemudian dari hal itu maka timbullah perubahan stimulus respon ke stimulus paradigma baru. Kalau selama ini kita menganggap bahwa stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama, tapi sesuai dengan paradigma teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, selama ini stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda tentang sesuatu hal. Kemudian yang ketiga, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tapi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita lihat harus sama dengan yang mereka lihat. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal berdasarkan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang baik punya tujuan, yang buruk punya tujuan. Kemudian dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jika sudah dibujuk, jika sudah dipaksa, maka bisa digunakan bujukan. Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian modal berpikir menang atau kalah, itu konsep stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, modal berpikir itu harus tenang dan menang. Kemudian jika kita melihat ini, apa itu disiplin? Bapak Ibu sudah sering mendengarkan disiplin? Menurut Ibu Bapak, disiplin itu apa? Sikap patuh yang harus kita patuhi. Bapak Ibu lihat, silakan Bu.
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik, berarti Bapak Ibu guru hebat sudah mempunyai pengertian disiplin yang ada di dalam diri. Nah, sekarang kita lihat disiplin itu kalau dalam pendidikan namanya disiplin positif. Disiplin positif ini dalam budaya kita, makna dari kata disiplin itu dimaknai sebagai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu berarti motivasi dari dalam dirinya sendiri dan bukan motivasi ekstrinsik. Artinya kita berharap disiplin itu bagi anak-anak kita bukan karena terpaksa, tetapi benar-benar ada di dalam dirinya. Berarti kita sebagai pendidik membudayakan nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya gotong royong sesuai profil pelajar Pancasila, mandiri, kreatif. Tapi itu memang dari dalam diri mereka, bukan kita yang memaksa. Berarti kalau dapat berasal dari intrinsik, dari dalam diri anak, bukan karena ekstrinsik ada apa-apanya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Tapi harapan kita sebagai pendidik, kita menerapkan budaya positif dengan cara pelan-pelan kita tumbuhkan dari diri anak kita. Kemudian nilai kebajikan. Dalam profil pelajar Pancasila sudah tahu kita ada 6 nilai kebajikan yang harus ada di dalam diri anak. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah nilai kebajikan universal berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian berdasarkan IDO, Primaria Program, sikap murid yang memiliki nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian dasarkan keterampilan hidup, nilai kebajikan yang kita harapkan nantinya adalah dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini semua adalah nilai kebajikan yang kita harapkan tumbuh di dalam internal anak dengan adanya budaya positif di sekolah. Kemudian setiap manusia itu memiliki kebutuhan, bukan hanya kita orang dewasa. Setiap anak itu juga punya kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian apa kebutuhan dasar manusia? Manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Jadi kalau kita menganggap anak kita selama ini melakukan sebuah kesalahan tanpa kita perhatikan, sebenarnya kenapa mereka berbuat kesalahan? Karena salah satu kebutuhan mereka ini ada yang tidak terpenuhi. Nah, jadi setiap manusia sejak dia lahir sampai dia dewasa tua nanti,
semuanya mempunyai kebutuhan dasar yang apabila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi maka akan timbul masalah. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin yang dilakukan dengan motivasi dalam diri sendiri, motivasi intrinsik. Tujuannya adalah yang pertama membentuk tanggung jawab, yang kedua mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan, kemudian untuk menumbuhkan motivasi internal. Jadi tujuan disiplin positif ini kalau kita sebagai guru itu untuk anak murid kita. Kita berharap nanti jika disiplin positif sudah kita tegakkan, kita berharap bisa membentuk tanggung jawab anak. Kemudian bisa melakukan, bisa dia mengontrol dirinya. Kemudian bisa menumbuhkan motivasi sehingga harapannya bisa meningkatkan prestasi belajarnya. Motivasi perilaku manusia. Tadi kalau kebutuhan dasar ada 5, sedangkan sekarang motivasi itu berarti alasan seseorang memiliki kelakuan itu. Jadi ada motivasi itu internal dari dalam diri sendiri, yaitu misalnya untuk menjadikan orang itu mereka ingin, orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin kita pernah melihat ada seorang anak yang ketika kita marah, dia berani menyampaikan itu bukan kesalahan saya, itu tidak benar, karena di dalam dirinya itu tidak ada nilai kebajikan. Misalnya kita menurut tadi kamu misalnya berkelahi, kamu berkata kotor, padahal kadang kita guru anak banyak kedengar, ada teman yang menuduh dia tadi gitu, kita terima saja kan. Kemudian dia dengan ngotot mempertahankan, saya tidak melakukan karena di rumah saya diajarkan bahwa berkata kotor itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Berarti sudah ada nilai kebajikan di dalam diri si anak. Berarti dia mempertahankan apa yang ada di dalam dirinya. Kemudian motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Berarti kadang kita melakukan sesuatu itu dengan harapan-harapan jadi lihat orang-orang lain. Kadang motivasi eksternal ini membuat seseorang itu berlaku bertolak belakang dengan nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Misalnya jika seorang anak, kenapa kamu terlambat? Dia kadang berbohong untuk menutupi kesalahan supaya tidak dimarahi oleh gurunya. Berarti itu motivasinya dari luar, dia takut disalahkan oleh orang lain. Kemudian atau kita memberi, siapa yang dapat nanti ibu kasih 100.000, itu kan imbalan misalnya. Berarti dia melakukan kebajikan itu bukan karena dalam diri, tapi karena ada motivasi eksternal. Kemudian kita sebagai seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi penghubung, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, kemudian posisi sebagai pemantau, kemudian posisi sebagai manajer. Seperti apa posisi penghubung? Ciri-ciri posisi penghubung itu guru yang sering memberikan ancaman, memberikan hukuman fisik atau verbal, kemudian menyalahkan siswa. Apa dampaknya jika kita menjadi posisi penghubung? 1. Menciptakan suasana kelas yang penuh dengan ketakutan. Kemudian membuat siswa merasa tidak aman di sekolah. Kadang dia takut pergi sekolah karena ibunya marah. Kemudian membuat siswa dan dapat merusak hubungan guru dan siswa. Kalau kita harapkan di sekolah kita anak kita banyak, kalau dapat selepas dia dari kita menjadi guru yang dirindukan, bukan guru yang mudah dilupakan. Jadi itu salah satu dampak kalau kita penghubung, kita itu merusak hubungan dengan guru kita. Contohnya,
Kalau kamu tidak diam, kamu akan saya keluarkan dari kelas. Karena kita sebagai guru spontan kan, ternyata itu posisi hukum, dan itu membuat murid kita itu menjadi pribadi yang takut. Jadi dia nilai kebajikan yang sudah ada di dalam dirinya itu kadang hilang karena gurunya sendiri yang membiasakan di sekolah. Iya, kemudian yang kedua, ini juga mungkin sering kita lakukan di kelas, membuat rasa bersalah. Ciri guru yang membuat rasa bersalah ini guru yang sering membuat siswa merasa bersalah atas kesalahan mereka, kemudian membandingkan siswa dengan yang lain, kemudian menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Walaupun dia anak kecil, tetapi dia mempunyai perasaan. Tapi kita sudah tahu tadi, setiap manusia mempunyai kebutuhan yang sama. Jadi dampaknya apa? Menurunkan motivasi belajar siswa. Kemudian membuat siswa merasa tidak berharga dirinya itu. Misalnya, cuma coba lewat tuh, siang tua, ngurangnya dapat itu tahu. Padahal kita mungkin melihat si anak itu yang hebat di matematika. Padahal si anak ini punya kemampuan di bidang lain. Nah, kadang kita suka membandingkannya di saat yang tidak tepat. Nah, jadi itu membuat anak merasa dia itu tidak berharga. Jadi saya ini bagaimana ya? Saya ini tidak apa-apa. Nah, sehingga di pelajaran lain dia tidak berani lagi. Ya udahlah, ibu udah bilang saya tadi seperti ini. Kemudian dapat menyebabkan masalah emosional. Contohnya, kamu selalu saja membuat masalah. Lihat temanmu yang lain, bisa dua. Jadi kita sering memojokkan siswa kita dengan perbuatan kita yang selama ini tidak kita sadari bahwa posisi itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga sebagai teman. Kalau ini kita menganggap jika kita dekat dengan siswa sebagai teman ini bagus. Tetapi ada juga kelemahannya. Ciri posisi kontrol sebagai teman yaitu guru selalu ingin menjadi teman bagi siswa, sehingga sulit untuk menegakkan aturan dan memberikan konsekuensi. Kalau kita terlalu dekat berteman, ini sulit kita menegakkan disiplin. Nah, kadang mau diberi sanksi dia tawar-tawar. Nah, kemudian dampaknya membuat siswa kurang menghormati guru. Nah, kemudian sulit menjaga ketertiban kelas dan dapat menghambat proses pembelajaran. Contohnya, guru lebih sering bercanda dengan siswa daripada pembelajaran, atau membuat aktivitas yang disukai anak-anak saja, sedangkan tujuan pembelajaran tidak sampai. Tujuan si guru mungkin supaya anak itu senang belajar dengan guru, tetapi itu membuat anak tidak memiliki disiplin positif. Kemudian posisi yang keempat sebagai pemantau. Cirinya, guru yang fokus pada aturan dan konsekuensi. Kemudian, namun kurang memperhatikan hubungan dengan siswa. Jadi ini guru yang otoriter pula. Dia hanya memperhatikan aturan sekolah, tidak boleh seperti ini. Dia kaku dengan itu, tanpa membina hubungan yang akrab juga dengan siswa. Dampaknya membentuk suasana kelas yang kaku dan formal. Jadi kalau ibu itu juga tenang. Nah, ibu itu keluarlah keasliannya. Jadi ini sistem pemantau guru seperti ini. Kemudian membuat siswa merasa terasing, ada chemistry-nya dengan kita. Kemudian dapat mengurangi motivasi belajar. Dia tidak berani menyampaikan pendapatnya karena takut salah. Karena dia biasa mungkin kita memberikan batasan dengan posisi pemantau. Contohnya guru yang fokus pada pelanggaran aturan dan memberikan sanksi tanpa mencari akar masalahnya. Kemudian yang kelima, posisi manajer. Posisi manajer, guru yang bertindak sebagai fasilitator, memberikan bimbingan dan membantu siswa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Berarti di sini setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Kita aja ada dewasa melakukan kesalahan. Tetapi dalam posisi ini kita mengajak siswa kita itu
menemukan sendiri apa penyebab masalahnya. Kemudian bagaimana solusi yang bisa dia terapkan sehingga dia tidak berulang lagi. Kemudian apa dampaknya? Menciptakan suasana kelas yang positif, kondusif untuk belajar, membangun hubungan yang baik dengan siswa, dan membantu siswa mengembangkan kemampuannya. Contohnya, guru mengajak siswa untuk berdiskusi tentang kesalahan yang mereka lakukan dan mencari solusi bersama. Mungkin memang menjadi posisi yang paling tepat itu sulit, tapi kalau dimulai dari sekarang, kita pelan-pelan insya Allah mungkin bisa. Dari kelima posisi ini menurut Bapak Ibu mana yang paling bagus? Manajer. Ya, benar sekali. Posisi Bapak yang paling ideal bagi seorang guru adalah sebagai manajer. Dalam pendidikan anak tadi kan anak berkembang sesuai alam dan zaman. Karena sekarang zamannya sudah tidak bisa kita samakan dengan zaman kita kolonial dulu. Kalau sekarang anak memang zaman merdeka, tapi mereka tetap mengharapkan memiliki kebajikan positif di dalam dirinya. Jadi di sini guru itu sebagai fasilitator, berarti bukan lagi model lama teacher center. Teacher center itu artinya guru jadi pusat segalanya. Enggak mana-mana awak berceramah, rasanya salah wak aja. Tapi itu salah. Seharusnya student center. Artinya guru ini sebagai fasilitator, menyediakan apa tujuan belajar, kita sediakan media-media yang ada. Nanti anak yang menemukan, guru hanya meluruskan, bukan guru yang memberikan semua. Makanya tidur kadang semua awak mengisi botol, alam isi yang melimpah sebenarnya di kepala anak. Karena pendekatan kita salah, yaitu teacher center. Guru itu sesatu Allahnya baik. Anak tu tak ada tak pedeknya cik lahnya. Kamu jawab kalau orang itu yang angkanya saya tanpa ada kita yang berbeda, maka akan yang di dalam diri kita. Nah, bagaimana cara menciptakan budaya positif ini di kelas kita? Berdasarkan yang saya pelajari, supaya tercipta budaya positif di lingkungan kelas kita harus membuat keyakinan kelas dengan guru, dengan siswa kita. Keyakinan kelas ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Berarti peraturan di dalam kelas bukan guru yang membuat, tetapi hasil diskusi antara guru dengan siswa. Sehingga kalau kita libatkan, mereka tahu apa yang dia buat, dan nanti jika ada masalah mana yang kamu anggap, dia tahu. Selainnya bagaimana? Apakah kita perbaharui keyakinan kelas kita? Seperti itu. Jadi itu keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian yang lebih rinci dan lebih konkret. Kedua, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau kelas 6A, yang bisa diterapkan di 6A. Jangan dicontoh pula mungkin ketetapan kelas di 6B. Karena setiap kelas itu mempunyai kondisi yang berbeda. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Mungkin di sini ibu guru bisa membuat cara-cara yang menarik. Kita mungkin coba tuliskan nilai kebajikan apa yang mau kita tingkatkan di kelas kita. Mungkin tadi di nilai kebaikan apa bu katanya selalu menjaga kebersihan. Nah, mungkin apa yang bisa kita lakukan? Coba kamu beri pendapat masing-masing. Nanti kita tempelkan.
Kemudian dari situ nanti disimpulkan mana yang terbanyak, berarti itu bisa kita buat menjadi sebuah kalimat pernyataan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan kelas ini tidak bisa dari awal sampai akhir tahun itu saya harus direvisi. Ternyata setelah dibuat dilanggar terus, berarti ini harus kita perbaiki. Kemudian bagaimana prosedur pembentukannya? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas kita untuk curah pendapat dulu, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin pakai sticky note, kemudian atau cara yang lain dituliskan di papan boleh juga, atau bagaimana itu tekniknya kita membuat dengan kreatif sendiri. Kemudian setelah itu catat semua masukan-masukan yang sudah disampaikan murid tadi. Dengan kita udah banyak disampaikan murid, kita ambil kesimpulan, kita catat. Berarti apa yang sudah disampaikan murid itu kita ambil dalam bentuk kertas yang lebih besar. Jadi kita tempelkan lagi kertas satu lagi di sini. Ini yang dibuat bersama tadi, kita simpulkan. Ternyata yang pertama tentang kebersihan. Apa mungkin kebersihannya? Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam yang masih negatif menjadi kalimat positif. Misalnya seperti ini, kalimat negatifnya jangan terlalu berlari di kelas atau koridor. Mereka kan anak-anak membuatnya sebisa mereka. Dibuat di kertas ya, jangan berlari di kelas atau di dalam koridor. Kita bimbing mereka membuat kalimat positif. Berarti kalau tidak boleh berlari, bagaimana nak? Jalan bu, jalannya yang mana? Bagaimana? Berarti anak itu bolehnya berjalan di dalam kelas. Jalannya yang bagaimana? Yang sopan, seperti itu. Pokoknya kita tidak boleh menggunakan kata-kata jangan, tidak boleh. Jadi kalimatnya itu universal dan positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang telah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak anak kita itu untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan yang dibuat. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung. Keyakinan dia itu untuk saling menghormati. Tapi nilai kebajikannya adalah hormat. Jadi nilai kebajikan itu sesuatu yang kita harapkan. Positifnya hormat, berarti hormat kepada guru, hormat kepada teman dan segala macam. Keyakinan inilah yang dimasukkan ke dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan keyakinan kelas. Kemudian kita tinjau kembali yang telah kita buat secara bersama-sama. Kemudian keyakinan kelas ini jangan terlalu banyak, maksimal 7. Boleh 10, tapi kalau 10 terlalu mengambang, mengulang-ulang keyakinan itu saja. Ini biasanya orang sedikit, 3 atau sampai 7. Bila mana terlalu banyak, nanti sulit mengingatnya dan sulit menerapkannya. Kemudian setelah keyakinan dibuat, silahkan diulang kembali, ditinjau kembali, kemudian dibuat tanda tangan bersama atau mungkin cap jari kita, atau mungkin tanda tangan anak dibuatkan di bawah. Jadi judulnya keyakinan kelas 6A. Apa keyakinan yang sudah disepakati tadi kita buat baik-baik dalam kertas besar, di bawahnya kita beri tanda tangan semua anak. Kemudian nanti setelah selesai kita pajang di tempat yang mudah mereka lihat. Nah, itu cara membuat kesepakatan kelas. Ini contohnya keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Berdasarkan kesimpulan anak-anak tadi. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu berasa aman. Kemudian contoh yang kelas 5,
selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi nilai kebajikan yang sudah ditanamkan ini, sehingga mereka tak mau lagi mengambil barang kawan, atau mungkin pinjam tapi melemparan mengulangan. Itu kan kebiasaan. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Seperti harapan di sini mungkin anak berkomitmen tetap waktu. Kemudian senantiasa saling membantu. Jadi bunyi seperti inilah kira-kira kalimat keyakinan kelas. Jangan lagi pakai kata tidak, jangan, dilarang. Kemudian setiap keyakinan kelas tentu ujung-ujungnya ada pelanggaran. Kalau pelanggaran tentu ada hukuman, ada sanksi atau ada restitusi. Dari ketiga kalimat ini, hukuman, konsekuensi dan restitusi ini berbeda. Selama ini kita menganggap sama. Saya awal belajar juga sama anggapan saya, tapi setelah disampaikan oleh fasilitator saya, ternyata pemahaman saya itu salah. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Dan saya menyadari modal tiket pagi tadi itu karena sekolah kita belum punya keyakinan sekolah, sehingga kita lebih banyak jatuhnya ke hukuman. Kita memberikan sanksi kalau anak tidak lengkap ini sampah, itu tidak ada tanpa ada kesepakatan di sekolah. Jadi tiba-tiba, jadi mungkin besok dari Selasa kalau ada anak melanggar lagi, guru pikirnya itu membuat lagi hukuman sendiri. Apakah di tiang bendera saja? Mungkin seperti itu, tanpa ada kesepakatan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi dia tidak tahu ternyata kalau saya melanggar ini apa ya kira-kira hukuman saya nanti. Jadi mereka selalu melakukan itu. Kita lihat bagi tiap hari Senin banyak, iya, karena tidak tahu keyakinan sekolah. Kemudian kenapa siswa tidak dilibatkan? Dia tidak tahu. Kemudian hukuman itu sifatnya satu arah. Kalau misalnya guru yang menetapkan berarti anak-anak tidak dilibatkan, hanya guru yang menetapkan. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik mungkin dalam bentuk kekerasan fisik, kalau psikis mungkin dengan kata-kata emosional. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana, disepakati oleh semua warga sekolah atau warga kelas sesuai dengan apa keyakinan ini konsekuensinya kalau benar-benar ada tertulis. Kemudian murid dapat dibuat tidak nyaman sehingga guru selalu memonitor murid. Berarti ini walaupun sudah bagus tetapi belum sempurna juga. Yang ketiga, restitusi. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berarti kalau model di SD, di SMP ini kan ada konseling TK. Tapi kalau di SD, guru kelas jadi guru BK, jadi guru olahraga, jadi guru agama, semua. Jadi kita guru SD harus memahami restitusi. Tidak bisa kalau anak dengan lagi salah itu kita hukum di depan sekamlimannya, salah. Kita panggil dia sendiri, kita lakukan proses restitusi. Kemudian proses berkolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Awak ayo, misal anak dak buat PR. Kadang kalau anak itu punya motivasi intrinsik yang baik, dia jujur. Kalau anak yang tidak baik motivasinya, dia kadang tidak jujur. Tapi di situ kita gali terus, kenapa tidak buat PR? Bisa jadi tadi malam mungkin lampunya mati. Alasan kan banyak, dia pengalor atau dia memang tidak disiplin. Nah di situ nanti kira-kira keyakinan mana yang anak itu lakukan. Kira-kira kalau begitu, saat caranya menjawab PPN. Kemudian segitiga restitusi. Jadi restitusi itu punya langkah 3. Yang
Ini tujuannya strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi menurut murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Ada 3 langkah segitiga psikologi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau seperti ini bentuk segitiga restitusi. Ketika kita ada masalah, yang pertama kita lakukan menstabilkan identitas. Dipanggil si anak, kemudian ditanyakan. Jadi dia mengatakan mungkin setiap kita pernah melakukan kesalahan, atau kamu mungkin bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah, ibu juga pernah salah. Nah, itu berarti kita menenangkan anak, berarti kita buat anak itu tidak posisi benar, tidak posisi salah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan, kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi di sini kita tanya, setiap salah pasti ada penyebabnya. Di sini kita gali apa penyebab sehingga si anak ini sering melakukan salah itu Z. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan. Nilai apa yang Allah sepakati dalam keyakinan kita? Di mana yang kamu langgar? Kemudian apa kira-kira yang bisa kamu lakukan? Kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan harapan kamu jadi anak yang seperti apa? Mungkin kamu ingin jadi anak yang disiplin, tapi kegiatan yang dilakukan tidak disiplin. Kira-kira bagaimana cara kamu menentukan tindakan supaya kamu disiplin besok membuat PR? Mungkin Bu, saya buat langsung pulang sekolah, atau saya tidur siang dulu Bu, nanti sore saya buat malamnya mengaji. Mungkin seperti itu dan seterusnya. Mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan pagi ini tentang budaya positif dalam pendidikan. Si cere di Nabi Banda, kok nabah tolong tanyakan. Ambo ini nasi ganja, kok ambo salah tolong luruskan. Ambo akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yakin kepada Allah. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama, kita buat bersama, dan kita lakukan bersama. Jadi nanti kalau kita sudah membuat keyakinan, ini beda levelnya dengan kesepakatan ya. Kalau kesepakatan itu kadang dilakukan, kadang tidak. Tapi kalau keyakinan, nanti awak harus melakukan dengan sungguh, kenapa yakin melakukannya, dan kita harus tahu apa gunanya keyakinan ini. Karena kita lihat sudah 1 bulan kita di kelas kita buat kesepakatan, ternyata masih banyak dilanggar kesepakatan, karena itu hanya kesepakatan, kamu tidak yakin akan melakukannya ya. Jadi kalau keyakinan, kamu yang ciptakan, kamu yang buat, kamu yang lakukan, kamu yang tentukan sanksinya apa nanti, konsekuensinya apa ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Kemudian keyakinan ini harus mengacu kepada nilai-nilai kebaikan, karena sebuah keyakinan itu tujuannya baik. Jadi tujuannya untuk menciptakan nilai kebajikan yang sudah ada di dalam diri. Ibu percaya dan yakin anak-anak ibu ini semuanya punya nilai kebaikan di dalam diri. Ya, kamu anak-anak yang baik kan? Kamu pasti mempunyai nilai kebaikan. Apa contoh nilai kebaikan? Kita sudah mengenal profil belajar Pancasila. Coba, siapa sih ingat? Coba. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang
Ya, ini masih menghargai berarti ya, menghargai. Tidak membuli berarti masih menghargai. Nilai baik yang menentukan. Kemudian mungkin nanti disiplin. Disiplin itu banyak juga kan? Jujur, baik kan? Apa lagi? Peduli, adil, sopan. Itu nilai-nilai baik yang akan kita kembangkan dalam keyakinan. Dan ini kita akan membuat yang mana keyakinan ini adalah nilai kebaikan dari siswa. Sekarang kita tentukan dulu nilai kebaikan apa yang ingin kita ciptakan di dalam kelas kita. Kamu maunya nilai baik apa yang ada di dalam kelas kita? Hah? Ayo, siapa? Nilai baik apa yang ingin ada di dalam kelas kita ini? Semuanya mau nilai yang jelek-jelek aja. Gotong royong. Oke. Nah, gotong royong. Apa lagi? Apa? Selain gotong royong, apa nilai baik yang ingin kamu tunjukkan dari kelas kita? Kekompakan. Peduli. Jujur. Sopan. Tuh udah masuk ke sopan. Mau nggak kelas kamu jadi kelas disiplin? Disiplin ini banyak kan? Disiplin apa saja? Mungkin. Nah, jadi kita di kelas kita ingin menciptakan ada 6 kebaikan. Sekarang kita tuliskan di kertasmu masing-masing untuk menciptakan gotong royong apa yang harus keyakinan apa yang harus kita lakukan supaya di kelas kita menjadi siswa yang suka gotong royong. Silakan tulis satu siapa sisa yang mendengarkan. Oke, misalnya yang gotong royong tahu kan? Bekerja sama, berkolaborasi, tolong menolong, kompak. Adanya kekompakan mana dan gotong royong? Tidak, satu keyakinan yang bisa kamu lakukan supaya kelas kita nanti kelas yang suka gotong royong, suka kompak. Nah, ayo silakan buatkan di kertas ini. Ya, siapa ada sisa boleh langsung datang sini. Ya, silakan satu saja. Setiap orang satu. Supaya jadi jujur dalam suatu pembelajaran. Tidak boleh curang. Tidak berpakaian di sekolah. Tidak berpakaian di sekolah. Lagi.
perbuatan buat PR itu di mana? Rumah. Kalau kamu yakin dengan jujur dalam perbuatan, kalau PR-nya bagaimana? Tidak mencontek, ya. Nah, kemudian kalau sopan ini udah bisa kita samakan dengan ya, sopan. Sekarang disiplin. Nah, ya, apa yang bisa kita lakukan? Disiplin. Disiplin dalam berpakaian. Nah, ini. Silahkan taruh di situ. Disiplin ini banyak ya, dengan waktu, pakaian, lagi disiplin dalam mengerjakan tugas, banyak. Tidak menengok kanan kiri saat guru menjelaskan. Oke, step, terus. Jangan tepat waktu, tidak boleh berbicara kasar. Pakaian lengkap. Pakaian. Sopan ini dan masuk ke menghargai. Gantikan ibu sebentar, mau ke WC. Sebentar ya. Jangan gerak-gerak ya.